Halo teman-teman rekaman yang melihat pada pagi yang melihat video saya dalam menjelaskan 5 kandidat ya. Saya sangat bersemangat berada di sini untuk membahas hasil seleksi 5 kandidat yang telah saya pilih gitu ya, melalui proses yang tidak hanya ketat tapi juga mempertimbangkan banyak aspek penting. Nah, dalam dunia kerja modern ya, terutama di industri teknologi, pemilihan kandidat yang tepat itu juga bukan hanya soal pengalaman dan keahlian teknis, tapi juga tentang visi, semangat, dan kemampuan mereka dalam untuk beradaptasi serta memberikan dampak positif bagi tim dan organisasi. Uh, dalam video ini ya, saya akan menjelaskan secara mendetail siapa saja, mengapa mereka dipilih, dan bagaimana kontribusi mereka bisa memberikan perubahan signifikan dalam peran yang akan mereka jalani. Jadi mari kita mulai. Oke, saya sekarang pilih salah satu orang yang untuk iOS developer, itu Randy Wijiatmoko. Jadi Randy Wijiatmoko ini highlightnya adalah dia sudah memiliki 4 tahun pengalaman sebagai iOS developer di financial technology industry. Nah, dalam beberapa company yang berbeda itu selama dia bekerja ya, dia telah mengembangkan aplikasi yang iOS untuk framework iOS dengan 3 financial banking atau applications yang specifically untuk asuransi. Jadi kalau di LinkedIn saya lihat ya, ini tuh dia ada Maybank QUID app. Jadi dia membuat custom iOS application untuk si Maybank ini dengan fokus untuk payment dan juga registration domains, jadi untuk including QRIS integration. Nah, selain si Maybank ini, dia juga saat di company sebelumnya itu Salt, itu perusahaan consulting IT. Jadi dia tidak hanya financial tech industry tapi juga si IT consulting gitu. Nah, di IT consulting itu dia mengembangkan aplikasi fintech yang pertama Now by BCA Live ini. Jadi bank terbesar juga ya, salah satu bank terbesar BCA, yang fokusnya ini aplikasi yang Now ini tuh untuk asuransi. Dia juga mengembangkan si framework iOS-nya. Nah, yang ketiga adalah si iOS yang ketiga adalah si BRI Insurance. Jadi dia juga bikin aplikasi custom iOS-nya ya, untuk BRI Insurance. Nah, itu kalau disebut aplikasinya Blins Mobile. Nah, ini nih yang menjadi salah satu kelebihannya, karena toolsnya yang dipakai itu adalah Swift dan juga Swift dan Objective-C. Karena dari profil yang saya cari-cari di LinkedIn, kebanyakan itu satunya Swift. Bukan berarti itu sesuatu yang merendahkan juga, tapi berarti bagusnya di Randy ini karena dia bisa dua-duanya. Itu Swift dan Objective-C yang kita tahu dia adalah bahasa pemrograman yang utama untuk si iOS app developer. Nah, selain dua-dua itu, dia juga bisa dua framework dari si Swift dan juga Objective-C, yaitu Swift UI dan juga UKit. Oke, next selanjutnya adalah Ahmad Hizbullah sebagai DevOps Engineer. Jadi kalau berdasarkan job desk yang dikasih dari requirement itu 5 tahun ke atas. Jadi bisa dibilang kita mencari seseorang yang udah senior untuk DevOps Engineer. Dan saya memilih Ahmad Hizbullah karena salah satunya yaitu dia DevOps Engineer di salah satu perusahaan e-commerce terbesar Indonesia, yaitu Tokopedia. Dia juga punya pengalaman lebih dari 5 tahun dan punya banyak tools yang dia udah bisa, kayak CI/CD atau manajemen using yang menggunakan Azure Pipeline, dan di GitHub Actions dia sudah banyak gitu ya kalau dari sini. Nah, coba kalau kita lihat dari LinkedIn-nya, dia sebelumnya juga DevOps Engineer di salah satu perusahaan consulting IT, yaitu Sapiens. Dan yang menariknya di sini adalah dia pernah menjadi DevOps lecturer atau semacam mentoring gitu di salah satu atau bahkan yang terbesar untuk digital school, kayak namanya Purwadika Digital Technology School, di mana dia menjadi DevOps lecturer. Ini kan menjadi mentor dalam suatu konsultan dalam suatu IT ini termasuk salah satu hal yang patut dijadikan alasan juga ya kenapa dia saya pilih gitu. Karena ini
tuh karena mentoring ini adalah atau lecturer ini tuh melihat bahwa dia tuh bisa menyampaikan pengetahuan yang kompleks terhadap orang-orang yang selanjutnya ini juga bakal jadi penting gitu kalau dia ingin menjadi senior atau naik puncak gitu, karena kan dia juga sudah lebih dari 5 tahun, karena dia bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan lebih baik. Nah, itu salah satu saya pilih si Ahmad Isbullah karena dia juga punya tuh skill lain, kayak dia bisa web developer juga, sistem engineer dan lain-lain. Ini adalah Rivaldo Swart Patimelas sebagai quality assurance engineer. Jadi Ronald ini tuh sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun sebagai quality assurance engineer di e-commerce industri yang besar, yaitu Shopee dan Tokopedia. Itu sangat terbesar ya untuk soal e-commerce. Nah, dia ini tuh memiliki tingkat ketelitian yang luar biasa berdasarkan orang-orang yang merekomendasikan dia, dan juga memiliki semangat untuk meningkatkan standar kualitas perangkat lunak. Nah, kenapa saya pilih dia? Karena ini tidak hanya sesuai dengan job desk itu kan, lebih dari 2 tahun saya pilih dia, dan hal-hal yang lainnya itu adalah kualitas perangkat lunak ini kan adalah segalanya kan. Jadi kita butuh quality assurance engineer yang mumpuni, dan satu bug kecil aja bisa menyebabkan kerugian yang besar. Nah, itulah pentingnya membentukkan quality assurance yang penting gitu. Nah, di sini kalau saya lihat ya di punyanya Ronald itu, dia pengalamannya kan sudah lebih dari 2 tahun. Dia juga telah membuktikan kemampuannya dalam otomatisasi pengujian menggunakan menggunakan Python ya, dan Selenium gitu, yang secara signifikan ini meningkatkan efisiensi pengujian sistem. Jadi tidak hanya itu, juga mengembangkan sistem pengujian parameter berbasis bolang. Jadi dia punya basis yang lain gitu selain Python dan juga Selenium. Dan yang paling penting adalah dia utamanya adalah bagus di dalam payment processing. Jadi walaupun dia di e-commerce, dia fokusnya di payment. Jadi karena misalnya saya ingin masukkan dia di financial technology kayak Dana dan OVO, itu bakal cocok untuk si Rivaldo Amak. Jadi tadi saya nomor kenal si Rivaldo ini. Nah, yang paling ini adalah dia punya skill lain, yaitu software engineer dan backend dan frontend development. Jadi dia punya kelebihan lebih karena dari background pengalamannya itu juga membuat menjadi kualitas assurance engineer ini juga cocok gitu untuk high quality software. Oke, next selanjutnya adalah Dirham Fitra Damara sebagai security engineer. Jadi saya pilih dia berdasarkan requirements yang dibutuhkan kami, yaitu lebih dari 3 tahun experience di salah satu industri ini. Dan si Dirham ini pernah punya pengalaman di IT consulting company and finance industry, atau lebih tepatnya financial tech, ngomong apa nggak salah. Nah, terus dia juga punya expertise yang banyak juga untuk soal advanced tools yang dia pakai sebagai security engineer, kayak Akamai untuk threat detection, monitoring, dan juga incident response, dan strong juga in phishing assessment, patching evaluation, dan juga security awareness training. Nah, dia juga bisa melakukan security tools kayak Metasploit, dan beberapa untuk frameworksnya dia bisa pakai SOP. Nah, mungkin yang melebihkan dia dari yang lain karena dia punya kemampuan data analisis, dan dia juga involved gitu, tergabung dalam project security operation di salah satu beberapa bank besar juga. Yang jadi waktu dia kan sekarang dia kerja di BFI Finance Indonesia, dia juga responsible untuk IT infrastruktur. Nah, sebelumnya di QT Technologies, yaitu perusahaan consulting IT, dia itu berperan sebagai Project Security Operation Center, kayak bekerja di bidang dan segitu di Bank Danamon. Nah, sebelumnya lagi dia menjadi Project Security Operation di BNI, itu salah satu bank terbesar juga kan. Jadi ini termasuk kelebihan dia sebagai seorang security engineer yang saya pilih. Oke, next selanjutnya role berikutnya itu UI UX designer, yaitu saya pilih Alicia Andriani. Jadi dia punya pengalaman lebih dari 3 tahun, lebih dari batas requirement yang kami butuh, yaitu 2 tahun. Jadi
saya pilih kebetulan dia lebih dari 3 tahun di IT consulting company, software and telecommunication, dan juga advertising atau jasa periklanan. Karena yang kita tahu UI UX itu sangat dibutuhkan untuk periklanan gitu atau marketing. Nah, yang membedakan dia dari yang lain adalah dia selama 2 tahun dia itu bekerja di perusahaan luar negeri. Yang pertama adalah di perusahaan Malaysia gitu, yang sebelumnya perusahaan Malaysia, dan yang ketiga adalah yang sekarang atau itu dia bekerja di jasa consulting IT di Jerman. Itu kelebihan dia karena dia punya pengalaman gitu dalam international workflows-nya. Nah, dia juga saat menjadi intern di suatu tempat gitu di jasa periklanan, dia menjadi junior art director. Itu juga menambahkan visi dia gitu sebagai seorang UI UX designer karena dia punya pengalaman yang seperti itu yang relevan untuk menjadi UX designer. Dan yang lainnya adalah dia ini pernah belajar, dia kuat di UX research atau user experience punya gampang, dan dia belajar itu di salah satu kampus di Amerika. Itu juga menjadi poin plus. Nah, oke, jadi kelima kandidat ini memiliki keahlian yang cukup luar biasa dalam bidangnya masing-masing. Saya pilih ini. Masih banyak juga kandidat-kandidat lain yang kualifikasinya juga bagus, cuma saya pilih ini by chance. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini.